Dan banyak pak, gue pernah dapat cerita ibu-ibu hamil ya kan, gue pernah dapat cerita anak kecil. Oh udahlah, nggak usah lah bro, nggak usah kepo ya kan. Nasib mereka di tangan Tuhan kan gitu kan. Jadi kalau gue pengalaman mudik lebaran dulu zaman masih kecil banget sama bokap gue dan nyokap gue dan adik-adik gue, lagu Susan gue ulang-ulang. Susan, Susan, Susan udah gede mau jadi apa? Balik bawa sendiri, alhamdulillah sampai juga ke Tangerang walau muter lewat Singaparna, nggak berani lewat Gentong, Nagrek. Wah. Kalau jalur selatan sih ya cukup. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Cerita mobil ke-9, cerita Domo Lovers waktu mudik lebaran. Kalau gua pengalaman mudik lebaran dulu zaman masih kecil banget sama bokap gua dan nyokap gua dan adik-adik gua, satu mobil pulang Jawa. Kita dari Jakarta ke Semarang kemudian ke Surabaya gitu kan. Itu mantep loh, kadang-kadang Jakarta Surabaya bisa 18 jam gitu kan, Jakarta Semarang bisa 12 jam. Itu mantep banget. Dulu belum ada tol jadi kita lewat Pantura. Cuman ya itu, jadi tahu makanan-makanan sepanjang jalan. Kalau di Cirebon itu empal gentong, kalau maju lagi dikit Mbok Bere, sampai Semarang kan biasanya makan soto Bangkong. Ya gitu-gitu deh. Lumpia di kotanya. Kalau di kota Semarangnya ya itu ada lumpia, ada tahu petis ya kan. Kalau terus, lu makan apa lagi? Kalau di Jogja itu tengkleng ya, tongseng ya, sate kelatak ya, ya gitu-gitulah ya. Jadi ya itu menjadi sebuah memori yang lucu sih makanya. Dan dulu kagak ada gadget bro. Lagu Susan gue ulang-ulang. Susan, Susan, Susan udah gede mau jadi apa tuh kan? Sama si Komo lewat. Anjir. 1000 kali bapak gue udah mau meledak kali itu kupingnya kali ya. Gue nggak kerja. Ya dulu belum ada gadget kan, masih pakai kaset yang diputer-puter gitu kan, masukin ceklek gitu kan. Susan, Susan, Susan. Ya sampai budak lah dengerin lagu itu. Cuman ya itu lucu aja sih itu karena dulu itu ada hierarkinya. Adek gue yang paling kecil tidur sama nyak gue, adek gue yang cewek tidur di jok belakang, gue tidur di lantai lebih tepatnya. Jadi kalau lagi beruntung mobil lu dapat mobil yang enak, lantainya nggak panas. Kalau lu lagi nggak beruntung dapat mobil yang enak, lantainya panas bro. Karena kan lantainya itu kalau nggak salah dulu naik apa ya gue, naik Isuzu Panther ya karoseri, lantainya panas men. Kalau nggak salah lantainya di tengah itu ada katalitiknya deh, jadi itu panas bro. Dan kalau lu lagi hoki dapat lantai yang lurus, kalau lu lagi nggak hoki lantainya tengahnya begini. Gitu kan. Oh ada jedukannya gitu kan, itu ampun banget deh. Permakan 01, cerita mobilku. Pertama punya mobil Avanza tipe G 2014, belajar otodidak sampai muka mobil bebek belur. Cerita mau mudik Tangerang Pangandaran, sampai telepon kakak di kampung suruh bawa mobil. Sedang aku orang Cilacap. Cilacap Pangandaran lumayan. Bingung ke Cilacapnya, akhirnya telah nekat. Alhamdulillah ternyata enak jadi pede. Setelah selesai lebaran, ditanya sama ortu, berani arus balik bawa sendiri. Alhamdulillah sampai juga ke Tangerang, walau muter lewat Singaparna, nggak berani lewat Gentong, Nagrek. Wah, kalau jalur selatan sih ya cukup seru sih. Kalau lu baru-baru bawa mobil begitu, yang penting lu perhatikan rem ya bro ya, sama ban. Kadang-kadang lu nggak perhatiin ban, bannya udah habis, lu ganti deh bro. Jangan sayang-sayang bro, serius lu jangan sayang-sayang. Saputra Rendiaria, bulan November 2023 pernah beli Xenia LI 1000cc dengan tuh kan ada 1000cc tuh. Si Tia bilang kagak ada 1000cc, ada 3 silinder cuma udah nggak keluar lagi emang. Dengan keadaan seal crack as depan belakang rembes, pajak mati 1 bulan. 1 bulan mah oke lah. Cetekan power windows rusak atas nama PT. Hancur banget sih mobil. Seal crack as depan belakang. Ya turun mesin lah sekalian setengah lah bro, lu turunin dari bawah, lu cuci aja, kop lu buka, lu cuci aja tuh sekalian tuh. Ketika semua kerusakan sudah saya benerin, pajak sudah saya bayar pakai jasa calo, tiba-tiba telepon dari kampung kasih info, mau nggak mau akhirnya mobil saya jual, dan alhasil rugi 6 juta pemakaian 2 bulan. Banyak amat. Alhamdulillah Februari 2024 dikasih rezeki lagi, jadi beli mobil yang kedua Honda Jazz GD3. Perawatannya hanya ganti oli mesin, oli matic. Lebaran langsung OTW mudik dengan sok yakin aja mobilnya sehat. Alhamdulillah aman, full AC, nggak mogok, kena macet 5 jam. Sekarang sudah pakai 8 bulan, habis 10 juta lebih untuk permajaan kaki-kaki dan semua seal mesin dan roda gilanya. Roda gilanya butuh ganti, gila juga ini orang yang pakainya. Oh ya, satu lagi, mobil sempat salah ganti oli matic pakai ATF Z1 yang seharusnya GD3 pakai CVT-F.
Tapi setelah Matic sudah slip, langsung dibawa ke bengkel, kuras oli seperti biasa dan ganti oli CVT-F. Alhamdulillah sampai sekarang mobilnya masih nyaman dan fun dipakai pengendara. Ya, oli Matic jangan sampai salah ya bro ya. Dana Prayoga, cerita mobilku awal nikah 2021, kendaraan kami satu-satunya Suzuki Katana tahun 95. Wow, dipakai mudik beberapa kali Semarang Cikarang, nggak pernah rewel. Minusnya boros banget padahal 1000 cc. Kalau di tol 100 km per jam aja ngos-ngosan, apalagi kalau disalip sama bus jadi goyang banget mobilnya. Dulu istri ngeluh banget naik mobil itu, apalagi kondisi lagi hamil waktu itu, akhirnya ditukar pas anak lahir. Tapi entah kenapa kalau ada rezeki pengen beli lagi. Itu namanya cinta pertama bro. Cinta pertama itu selalu menggoda men. Mobil pertama lu pasti lu mau beli lagi, lu mau isik-isik lagi. Karena emang Katana ada seninya bro naik Katana. Padahal nggak enak men. Gue akui aja itu mobil so shit men, dinaikin goyang-goyang begitu-begitunya sih. Kuda lumping kalah. Serius kuda lumping kalah. AC-nya juga nggak dingin-dingin amat, kena bus goyangnya luar biasa, mesinnya juga boros. Tetapi memang ya itulah seninya gitu kan. Lu udah cinta mau gimana? Yuyut Septiawan, cerita mobilku 2022, beli mobil pertama Toyota Kijang LGX bensin tahun 2004. Wow. Kenapa bisa milih mobil itu? Karena bawa pulang. Karena kita pernah bawa pulang punya teman tapi yang diesel. Singkat cerita saya bawa pulang mudik dari Ponorogo ke Palembang. Anjir. Gak sadar dompet langsung menipis karena lumayan boros. Tapi seru banget nih mobil. LGX bensin. Boros bos. Boros banget bos nih mobil bos. Tapi mobilnya enak sih. Jadi sebenarnya LGX itu kalau lu pelihara yang baik ya, interiornya lu rapiin, AC-nya dingin sih. Terus audio juga bisa lu pasangin yang enak. Karena gue lihat banyak kok Kijang-kijang LGX yang begini yang emang eksteriornya dibikin original, kacanya digelepin, cuman dalamnya udah kayak Alphard bro. Dikasih TV, dikasih audio yang bagus. Emang enak sih dan lega loh dalamnya karena zaman dulu itu joknya nggak tebel-tebel. Zaman sekarang tuh joknya kursinya tebel-tebel. Kalau zaman dulu tuh tipis-tipis, jadi kelihatannya lega banget kemana-mana. Brian Skap bla bla bla. Dulu bapak saya punya mobil Avanza Gen 1 Matic. Pas mudik, pas berhenti di SPBU malam jam 7 kurang lebih buat ke toilet, tiba-tiba mau berangkat lagi, nggak bisa di starter. Langsung panik sekeluarga, di starter berkali-kali nggak bisa hidup mesin. Cek sekring, cek aki tetap nggak bisa. Akhirnya nginep di SPBU sampai pagi, sama nyari bengkel terdekat. Dapat tuh bengkel, nungguin sampai sore, sudah selesai langsung berangkat. Kata bapak yang rusak di bagian alternator. Alternator iya sih nggak bisa starter, cuman ya begitu deh. Makanya kan tadi gue udah sering bilang ya, kalau lu punya mobil bekas, mobil second yang agak tua, satu radiator, jadi lu pasangin water temp, satu lagi voltmeter. Voltmeternya itu jangan cuma lu colok di dalam mobil doang, no. Nggak boleh. Jadi kalau voltmeter itu lu coloknya langsung di keluarannya si alternator ke aki. Jadi positifnya tempel di alternator, keluarannya yang merah itu, negatifnya tempel di aki. Jadi lu mau tahu nih dari alternator ke aki itu dia berapa. Jadi karena kita mau tahu nih si alternator itu ngecasnya berapa. Gua nggak mau tahu yang di dalam mobil, karena yang di dalam mobil udah lewat buffer dulu si akinya. Kalau udah lewat si aki ke dalam udah pasti 12 volt lebih. Nah, lu maunya itu di atas 12,9 ketika lu hidupin semua beban. Jadi lu rata-rata ketika lu gas ya, ketika lu idle atau ketika lu gas itu dia rata-rata di 12,9 volt. Itu wajib. Karena di bawah 12,9 volt dia nggak ngecas tuh si aki itu. Apalagi ketika lagi jalan nih. Misalnya lu jalan hidupin AC, hidupin lampu, hidupin audio. Nah itu harus di atas 12,9. Baru dia ngecas aki. Kalau nggak, aki lu akan tekor. Voltmeter murah kok. Murah banget. Lu mau keren dikit lu pakai yang Devi ya kan. Kalau lu mau nggak terlalu keren lu banyak 20.000 ya kalau nggak salah ya. Lu beli di tukang elektro. Voltmeter yang jarum begini-begini 20.000 ada, cuman ya lu tarik kabel sendiri ya ke depannya. Cuman ya jelek aja sih, gue suka yang Devi aja sih, jadi dia bulat-bulat rapi. Kalau gue pasang biasa 2 itu kalau di mobil NA, kalau di mobil turbo gue pasang 3, satu lagi gue pasang turbo boost meternya, jadi gue tahu nih ngebusnya berapa nih naiknya. Bangku sekolahan. Cerita mobilku tahun 2012, bertiga sama bapak dan paman alias balik mudik ke Jakarta. Lewat lintas tengah Sumatera naik Xenia 1300 rute Sorolangun, Linggau, Lahat nonstop. Wow. Malam lanjut gak istirahat. Mungkin ada pengaruh dari bapak yang betul-betul ngefans Le Mans 24 sama WRC. Ditambah kultur mobil off-road di kampung. Keluarga pun ada yang punya Katana. Alhamdulillah rezeki Xenia waktu itu. Wow. Oke, sekarang mau lewat lintas timur, udah ada tol aja, lewatin pas malam-malam masih mikir. Dulu nekat juga lintas tengah, yang kiri kanan sawit, hutan perawan, jurang, you name it. Iya, gue ngerti, gue pernah lewat dulu di situ. Nyetir lintas nggak putus sampai malam pula. Istirahat cuma bisa pas sholat makan, yang nyetir pun bukan otak lagi tapi adrenalin. Bergantian supir berdua sama paman yang emang nyupir mobilnya travel. Aduh.
Melintasi Sarolangun Linggau sempat ada Espas yang nyoba mendahului. Nahas itu mobil kena lubang sampai mungkin gardannya patah jadi ban belakang masuk dalam. Waduh. Tengah malam kejadiannya, kepikiran apa ini mobil bisa dibegal, or maybe mereka lah yang begal. Kita mau tak berani ambil resiko untuk berhenti apalagi nolong. Sekilas platnya BG atau BH, pokoknya masih di Sumatera. Mungkin emang orang sana jadi kekhawatiran kami berkurang sedikit. Anyway, Xenia itu bandel banget, juga gak ada jalan jajan sama sekali. Irit 1.300 km, habis 900.000 aja waktu itu. Iya betul, Xenia ngirit dan nonstop. Iya, saran gue juga sama. Bukannya kita tidak mau membantu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tempatnya sepi, ada orang minta tolong, apalagi zaman sekarang sudah punya handphone, mendingan gak usah. Bukan apa, Mbak, ntar lu kepo, lu dibegal, lu diturunin di tengah jalan, mobil lu dibawa. Jadi nggak jadi urusan, Pak. Bukannya apa, Pak? Karena ini Indonesia, Pak. Lebih banyak orang yang tidak jujurnya daripada orang benar-benar susah cari ini. Dan banyak, Pak. Gue pernah dapat cerita ibu-ibu hamil, ya kan? Gue pernah dapat cerita anak kecil. Oh, udahlah, nggak usah lah, bro. Nggak usah kepo, ya kan? Nasib mereka di tangan Tuhan, kan? Gitu kan? Jadi, nggak usah kepo, benar-benar nggak usah kepo. Lu jalan terus aja, nggak usah pura-pura berhenti, nggak usah buka-buka jendela. Ntar tiba-tiba ada pistol nempel di depan kap mesin, kan? Nggak lucu banget, ya kan? Mendingan jalan aja udah, ya kan? Bukannya apa, bukannya kita tidak baik, cuman memang itu nasib di tangan Tuhan kok. Tenang aja. Gue setuju banget. Oke, mungkin sekian dulu cerita mobilku edisi mudik kali ini. Kalau lo orang punya cerita mobil yang seru-seru, pakai hashtag cerita mobilku, akan kita bacain satu-satu yang seru-seru. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.